Akhir-akhir ini mungkin kalian ada yang pernah mendengar mengenai spiritual awakening, atau di antara kalian ada yang sedang mengalami spiritual awakening dan mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau spiritual. Jika demikian, kalian berada di channel yang tepat. Spiritual awakening ataupun Kundalini awakening sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah dialami oleh para leluhur kita dan secara global di berbagai belahan dunia. Enlightenment adalah keadaan natural state spiritual kita. Namun kita bukan saja semakin jauh dari natural state spiritual kita, tapi kita juga sudah melupakan apa yang sudah terlupakan. Sebagai hasilnya, kita selalu merasa kekurangan, merasa sangat terbatas. Umur kita juga semakin lama semakin pendek. Spiritual perlahan hampir hilang tak membekas, terpenjara di dalam dogma bersama dengan jiwa kita. Spiritual awakening adalah sebuah panggilan perjalanan spiritual yang membawa kita kepada kesadaran lebih tinggi, kembali kepada diri sejati kita. Perjalanan ini menyentuh segala aspek kehidupan kita, baik hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan pertemanan, pekerjaan, karir kita. Jadi perjalanan ini akan memberikan transformasi besar-besaran dalam kehidupan seseorang yang mengalaminya. Perjalanan yang melampaui ego, yang membawa kesadaran mental seseorang lebih dalam. Sebuah perjalanan yang menuntut kita untuk membersihkan semua agenda dalam kehidupan untuk memenuhi panggilan tersebut. Di dalam banyak tradisi, energi Kundalini dikenal dalam berbagai macam nama, seperti contohnya Holy Spirit, kemudian Energy Chi, Inner Energy, kemudian Golden Serpent, Divine Energy. Di tradisi Egypt sendiri, consciousness atau tingkat kesadaran diwakilkan dengan Osiris. Di dalam tradisi Hindu, Kundalini energy adalah merupakan energi female, energi sakti yang diam di dalam tubuh setiap manusia. Energi tersebut akan teraktivasi setelah dia ready dan bergerak di sepanjang tulang belakang, membersihkan setiap cakra. Cakra ini berhubungan dengan nervous system manusia. Nervous system inilah yang disebutkan dengan sympathetic dan parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system adalah yang bertanggung jawab dengan respon fight or flight dalam tubuh manusia sewaktu kita mengalami keadaan berbahaya. Parasympathetic adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan respon istirahat ataupun digestion, pencernaan, mengatur pencernaan sewaktu tubuh sudah kembali dari keadaan terancam ataupun berbahaya. Di dalam kitab tradisi Kristiani, kitab suci Kristiani, dikenal dengan Kristus atau Christos dalam bahasa Greek, bahasa Latin yaitu Christus, yaitu Anointed One. Spiritual awakening adalah resurrection ataupun kebangkitan Kristus, second coming. Jika kalian pernah membaca atau The Science of Sacred Secretion yang menyebutkan sekresi suci, krisma, minyak Kristus, DMT endogen, dan madu susu, ini adalah sebutan yang diberikan untuk mekanisme permajaan alami dan spiritual dalam tubuh manusia. Cairan psikedelik yang dihasilkan secara natural ini akan turun ke tiga vertebrata, tulang vertebrata manusia, tulang belakang manusia, sebelum akhirnya dia naik ke pineal gland.
The Sacred Secretion ataupun Christos Oil ini dipercaya merupakan cairan atau minyak yang sangat kuat untuk meningkatkan tingkat kesadaran manusia dan meningkatkan indera manusia. Tablet Anunnaki Sumeria kuno yang ditulis pada 6.000-7.000 tahun silam ini memiliki sangat banyak kesamaan dengan Bible. Bangsa Sumeria banyak sekali meninggalkan catatan ataupun simbol-simbol di candi-candi yang mereka buat dulu sebagai map untuk pencerahan bagi generasi penerus. Orang Sumeria sendiri mengklaim bahwa ajaran yang mereka dapatkan pada ajaran mengenai masa lalu itu mereka dapatkan dari tulisan Anunnaki. Anunnaki yang artinya adalah mereka yang turun dari surga ke bumi. Buddha, Muhammad, Jesus adalah mereka yang tercerahkan di era mereka. Selain di luar spiritual awakening juga banyak ditemukan di cerita-cerita rakyat di Nusantara. Yang paling terkenal adalah di tradisi Jawa, yaitu Satrio Piningit. So, apa saja yang men-trigger kebangkitan Kundalini ataupun kebangkitan spiritual ini? Suffering atau penderitaan diketahui dapat men-trigger kebangkitan Kundalini ini. Proses kebangkitan spiritual bukanlah proses yang elegan. Energi ini tidak bisa dibangkitkan oleh orang lain. Energi ini dibangkitkan ketika energi tersebut sudah siap untuk bangkit. Energi bangkit di tengah hiruk pikuk ataupun di tengah kekacauan hidup, baik hidup individu maupun secara kolektif. Penderitaan adalah perlu untuk membangkitkan dan membebaskan jiwa kita yang terpenjara tanpa kita sadari selama ini. Kemudian attitude and way of thinking. Attitude and way of thinking adalah cara kita menghadapi suatu masalah, cara kita berpikir. Apakah kita akan selalu berpikir negatif, selalu menyalahkan orang lain, itu judgmental, itu sangat-sangat berpengaruh dalam membangkitkan energi tersebut. Jadi jika kita terlalu berpikiran negatif selalu, ini akan menyebabkan banyaknya blok-blok blok-blok yang harus dibersihkan di cakra tersebut. So, kita harus selalu menaikkan vibrasi kita dengan cara belajar berpikir positif, belajar mengobservasi, merefleksikan diri, dan empati. Berserah. Saya rasa penting untuk diketahui adanya soul contract sebelum kita berreinkarnasi. Jadi jika kita sudah ditakdirkan untuk dibangkitkan dalam kehidupan ini, maka kita akan dibangkitkan. Jadi tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua kita sudah ada bukunya masing-masing. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang memiliki pengalaman sebagai manusia di bumi ini. Energi ini memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Energi ini tahu apa yang akan dia lakukan. Energi ini akan bergerak membersihkan generational trauma masa kecil kita. Energi ini akan menuntun kita untuk meninggalkan belief system yang selama ini kita percaya dan ternyata itu dapat menghambat kemajuan dalam hidup kita. Energi ini akan mengupas segala belief system kita yang bukan bagian dari jati diri kita sesungguhnya. Di sini kita nanti akan belajar untuk lebih peka, untuk belajar mendengar, karena energi ini bergerak di dalam tubuh kita. Semakin kita
berpikiran bersih, semakin gampang dia bergerak. Mungkin kita bisa mulai mempertanyakan kepada diri sendiri, bagaimana jika selama ini kita mengejar hal yang salah? Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku di dunia ini? Pertanyaan inilah yang awalnya dulu men-trigger saya. Kita berasal dari satu sumber. Kita adalah satu kesadaran. So, kenapa kita terpisah-pisah? Dan lebih penting lagi, kenapa kita mau dipisah-pisah? Kenapa kita saling merendahkan dan bersaing? Once you are awakened, your life will never be the same again. Just enjoy the ride. But it's all worth it. Kita berhutang kebenaran kepada generasi penerus kita. Sebuah darah sepanjang yang hampir terkubur. Itu sudah waktunya bangkit lagi.